Bagaimana Nabi mempunyai perasaan cinta dan kasih sayang terhadap lawan jenis, yaitu kepada Siti Khadijah. Bagaimana dia pun merasa kehilangan atau merasa sedih ketika ditinggalkan putranya. Bagaimana beliau pun merasa lapar ketika melaksanakan atau hendak melaksanakan perang Khandaq, sehingga perut beliau diganjal dengan batu. Bagaimana beliau merasakan rasa sakit ketika dilempar oleh kaum Quraisy ketika dikejar waktu hijrah. Berarti pada intinya mempunyai perasaan yang sama. Dia punya rasa sakit yang sama, punya perasaan yang sama. Cuma karena beliau orang terpilih, sehingga apapun yang terjadi dengan rasa sakitnya itu, dengan rasa bahagianya itu selalu makin menambah ketakwaan dan keyakinan serta keimanan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila suburis salam wa afhamana bi syariatul Islam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul kiram. Amma ba'du fa ya ayyuhal mustami'un usi wa nafsi wa iyyakum taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan, diberi kepercayaan usia, serta berada dalam lindungan rahmat inayah serta maghfirahnya, hingga kita semua bisa menjalankan aktivitas sehari-hari, dan mudah-mudahan selalu dan senantiasa kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kehidupan agar selamat di dunia dan selamat di yaumil akhirah. Salawat dan salamnya Allah semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, pahlawan kita, murabi kita, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para sahabat, para tabi'in, hingga kepada kita semua yang istiqomah menjalankan apa yang beliau perintahkan dan apa yang beliau larang, sehingga kita semua mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita mengikuti ajaran beliau, kita digolongkan menjadi orang yang muttaqin, muhsinin, mukhlisin, mukminin, muqarrabin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ahibail kiram, para sahabat yang saya cintai dan Allah muliakan. Alhamdulillah kemarin kita telah menyelesaikan sifat yang wajib di Rasul sekaligus sifat yang mustahil di Rasul. Berarti sekarang tingkat atau pembahasan terakhir tentang akidah nabawiyah, yaitu sifat yang jaiz di Rasul. Maka dengan dibahasnya ini, dengan selesai pembahasan ini, nanti kita akan menginjak ke akidah sam'iyah atau akidah yang membahas di luar uluhiyah dan nabawiyah, atau hal-hal yang wajib kita imani selain daripada iman kepada Allah, iman kepada nabinya dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di rukun iman ada iman kepada kitabnya Allah, iman ke malaikatnya Allah, iman ke yaumil akhir, dan iman ke qada dan qadar. Baik, ikhwan fillah, selanjutnya sifat yang jaiz di Rasul itu ada satu, yaitu sifat a'radul basariyah. Jadi apa arti dari a'radul basariyah ini? Arti dari a'radul basariyah itu adalah sifat kemanusiaan yang ada di Nabi dan di Rasul. Ya, sebagaimana telah saya jelaskan di awal bahwa yang namanya Rasul itu manusia biasa, insan biasa, sama seperti kita dalam kehidupannya, dalam perasaannya. Tapi Allah berikan keutamaan dengan diberikan wahyu dan diperintahkan oleh Allah supaya menyampaikan hukum Allah kepada umatnya. Itu adalah perbedaan daripada Nabi dan
Rasul dan kita semua. Pada dasarnya kita dan Rasul itu sama. Pada dasarnya beliau ketika merasakan lapar, kita merasakan lapar, beliau pun sama. Beliau ketika merasakan haus, beliau pun sama. Kita sedang merasakan kalau api misalnya kita sentuh panas, beliau pun sama. Ya kan? Adapun nanti kita dibahas dengan keutamaan-keutamaan yang Allah berikan dengan diberikannya hal yang memang di luar adat, disebut khawariqul adat, itu yang dinamakan mukjizat. Nanti kita bahas. Baik ikhwan, mana faktanya atau buktinya ketika para rasul, para nabi itu mempunyai sifat atau mempunyai rasa yang sama dengan kita? Buktinya nabi, salah satu contoh yang mungkin kita akan bahas yaitu sifat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi mempunyai perasaan cinta dan kasih sayang terhadap lawan jenis, yaitu kepada Siti Khadijah. Bagaimana dia pun merasa kehilangan atau merasa sedih ketika ditinggalkan putranya. Bagaimana beliau pun merasa lapar ketika melaksanakan atau hendak melaksanakan perang Khandaq, sehingga perut beliau diganjal dengan batu. Bagaimana beliau merasakan rasa sakit ketika dilempar oleh kaum Quraisy ketika dikejar waktu hijrah. Berarti pada intinya mempunyai perasaan yang sama. Dia punya rasa sakit yang sama, punya perasaan yang sama. Cuma karena beliau orang terpilih, sehingga apapun yang terjadi dengan rasa sakitnya itu, dengan rasa bagiannya itu selalu makin menambah ketakwaan dan keyakinan serta keimanan kepada Allah. Ya, jadi apapun musibah, apapun ujian, cobaan dari dakwah beliau itu semakin menambah keimanan kepada Allah dan semakin menambah rasa sayang kepada umatnya. Maka belum pernah satu kali pun terucap dari Rasul untuk mendoakan umatnya yang pada waktu itu melempari beliau, menghina beliau, bahkan mencoba membunuh beliau itu dengan doa-doa yang kasar, doa-doa yang jelek. Misalkan biarkan dia celaka atau biarkan dia masuk neraka. Itu tidak. Rasulullah selalu berfirman, selalu bersabda, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku karena mereka berbuat seperti ini, mereka tidak tahu. Nah, jadi dengan hal seperti ini ada kelebihan di Rasul itu, ada kelebihan dengan diberikannya wahyu dan diberikannya keimanan. Karena kalau melihat dari keimanan itu sama, Rasul pun punya tingkat atau punya rasa yang sama dengan kita. Oleh karenanya, karena Rasul dekat dengan Allah dan dibimbing dengan hikmahnya Allah, maka beliau lebih cepat atau lebih banyak ketika hal ujian yang terjadi kepada beliau itu menjadi menambah ketakaruban kepada Allah. Salah satunya iman, karena iman yang beliau itu iman para kalau diklasifikasikan iman itu kan ada 5 ya. Iman taklib, ini iman ilmu, iman iyan, iman hak, dan iman hakikatul hakikat. Karena Rasul itu diisi hikmah. Artinya hikmah itu, maaf ya perlu saya bahas sedikit tentang hikmah. Jadi hikmah itu banyak diasumsikan. Orang tidak mempan pukul, orang tidak mempan ditembak, orang bisa menghilang, orang bisa berjalan di atas air, orang bisa terbang. Itu asumsi untuk kebanyakan orang, tapi tidak semua ya, maaf. Untuk kebanyakan seorang bahwa hikmah itu adalah ilmu-ilmu hal seperti itu. Padahal di dalam tafsir dijelaskan, terutama di dalam ayat bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Nah, yang dimaksud dengan hikmah itu adalah al-ilmun nafi' wa ma'rifatun billah. Maka kita telah bahas kemarin ya, ketika Rasul mau melaksanakan hijrah, mau melaksanakan Isra dan Mi'raj, Rasul itu dibelah dadanya, dibersihkan hatinya dari hal-hal atau sifat-sifat yang kotor, kemudian dimasuki atau disimpan di dalam hatinya itu hikmah. Hikmah itu adalah ilmu yang bermanfaat dan makrifat kepada Allah. Berarti kalau satu ilmu bisa mendekatkan kita kepada Allah, satu ilmu bisa lebih mendekatkan dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah, itulah disebut ilmu manfaat. Ya kan? Maka dalam satu hadis Rasul disebutkan bahwa idza
idza mata ibnu Adam in qata'at kullu amali. Bila mana anak Adam meninggal dunia, maka putuslah semuanya amalnya kecuali 3. Pertama, al ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bi ala manfaat atau ilmu yang bermanfaat. Artinya ilmu yang bermanfaat itu bukan ketika kita mengkaji ilmu lalu bisa ceramah, bisa memberikan nasihat kepada orang lain, bukan. Tapi ilmu yang manfaat itu ilmu yang menjadi daya dorong kita kepada Allah. Percuma ilmunya banyak, ilmunya luar biasa, ilmunya tabahur, tapi taat kepada Allahnya minim. Itu bukan ilmu yang manfaat. Karena al ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ilmu tanpa amal itu seperti pohon tak berbuah. Fungsinya atau faidahnya pohon yang tak berbuah itu di mana? Kita sudah capek-capek mengurus dari kecil, misalkan pohon durian, ya pohon durian kita misalkan dari kecil dikasih pupuk, dikasih vitamin misalkan, atau diurus dengan baik gitu kan, sesuai dengan saran dari pertanian misalkan. Lalu si pohon itu setelah besar tidak berbuah. Apa manfaatnya dan apa faedahnya? Itu paling juga hanya dipakai kayu bakar. Nah, jadi ilmu yang bermanfaat itu bukan ilmu yang banyak, tapi tidak bisa memberikan daya dorong kepada ibadah dan ketakwaan serta meningkatkan keimanan kepada Allah. Tapi meskipun sedikit, tapi dia menjadikan dengan ilmu yang sedikit itu menjadi daya dorong dan menjadi dorongan kuat terhadap meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Itulah ilmu yang bermanfaat. Sehingga ketika dia meninggal dengan ilmu yang bermanfaat itu bisa disampaikan kepada orang yang lain. Nah, ini misalkan wudhu yang benar seperti ini, tata cara salat seperti ini, lalu orang yang diberikan itu mengamalkannya dengan harapan lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan dengan harapan apa yang dia kerjakan itu sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan kaidah-kaidah yang Allah berikan. Nah, selama ilmu itu estafet terus berjalan, maka selama itu pula pahalanya terus mengalir. Yang kedua adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu kemarin yang dimaksud dengan sedekah jariyah itu jaro itu artinya berjalan ya. Yang dimaksud dengan sedekah jariyah pemberian yang dimana pemberian itu atau hal yang diberikan itu selama masih ada dan bermanfaat, maka selama itu pula pahalanya akan mengalir. Jadi sedekah jariyah itu bukan berbentuk materi ya, soalnya kita banyak mindsetnya ketika orang punya materi atau punya uang yang besar lalu dia memberikan sedekah itu sudah cukup. Padahal tidak seperti itu, ikhwah. Yang namanya sedekah jariyah, meskipun kita punya uang Rp500 atau Rp2.000 lalu kita berikan kepada masjid, lalu diberikan dengan gabungan 2.000 dari beberapa orang, terbentuklah atau diberikanlah dengan satu sak semen, lalu diaduk menjadi satu tembok, dibangunlah dinding masjid. Nah, selama dinding masjid itu ada dan masjid itu dimanfaatkan serta menjadi jalan orang lain bertakwa kepada Allah, maka selama itu pula pahalanya akan terus mengalir. Itu disebut dengan sedekah jariyah. Yang ketiga yaitu adalah anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya, dan anak yang selalu mendoakan orang tuanya, dan yang pasti anaknya hasil didikan orang tuanya, meskipun dia tidak bisa memberikan ilmu dengan langsung, tapi dia mengarahkan anaknya untuk menjadi anak yang soleh. Bagaimana tata caranya, bagaimana mengenalkan si anak itu kepada Allah, bagaimana mengenalkan si anak itu kepada nabinya Allah, serta memberikan aturan-aturan yang sesuai dengan aturan Allah. Dan si anak itu bisa mengamalkan hal itu, maka anak tersebut selama hidupnya akan terus menjadikan amaliyahnya mengalir kepada orang tuanya, karena hasil didikan orang tuanya tersebut si anak menjadi orang yang soleh, orang yang baik, orang yang beriman, dan orang yang bertakwa. Nah, jadi yang dimaksud dengan hikmah itu adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, salah satunya Rasul itu diberikan hikmah itu dengan ilmu yang bermanfaat dan makrifat kepada Allah, sehingga apapun yang menjadikan musibah atau menjadikan ujian dalam langkah perjuangannya itu menjadi salah satu pelantara atau menjadikan tambah-tambah
iman dan tambah-tambah mendekatkan diri kepada Allah. Nah, pernah saya diskusi ya, ngobrol langsung sama ahli hipnoterapi yang mengatakan demikian, yang mengatakan bahwa yang rasa nyeri yang ada dalam tubuh kita itu kalau dimanage dengan baik bisa menambah kita menjadi mendekatkan diri kepada Allah dengan rasa syukur. Bagaimana kita rasanya sehat, bagaimana rasanya nikmat ketika kita tidak nyeri. Dengan adanya rasa nyeri dalam tubuh kita, dengan adanya ujian dalam tubuh kita, baik sakit fisik maupun sakit non fisik, itu bisa diubah dengan rasa syukur. Itu kan dengan metode tertentu. Bahkan saya pernah waktu itu dalam keadaan sakit, baru pertama kali dalam seumur hidup saya merasakan bagaimana rasa sakit itu menjadi nikmat, meskipun rasa sakitnya tetap ada. Tapi dengan rasa sakit itu justru tidur lebih nyenyak, beraktivitas lebih semangat gitu. Itu salah satu manajemen yang diberikan kepada saya sebagai orang yang awam ya, apalagi seorang Rasul. Ketika rasa sakit itu menimpa dirinya, dari beliau, para nabi, itu akan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ya kan, dulu mungkin kita pernah mendengar bagaimana orang tua kita berkata, dulu para kiai dulu, para orang tua dulu, ketika lapar cukup baca subhanallah maka dia itu kenyang. Padahal yang saya ketahui itu bukan kenyang yang dimaksud, tapi dengan membacakan subhanallah, karena nikmatnya dia mendekatkan diri kepada Allah, secara otomatis rasa lapar itu tergantikan dengan nikmatnya membaca tasbih atau membaca zikir. Itu kan kalau istilah ilmunya itu dalam kondisi trance gitu kan, dalam kondisi nyaman, kondisi tenang, kondisi di mana orang tersebut khusyuk gitu. Nah, dengan hal yang demikian, bahwa apapun yang terjadi kepada para rasul dan para anbiya itu sama kondisinya seperti kita, yang mana kalau kita merasa haus, beliau pun sama. Beliau merasa kalau kita punya ada rasa cinta kepada selain kepada lawan jenis, Rasul pun sama. Karena pada buktinya, pada faktanya Rasul pun menikah. Lalu kenapa ada hal-hal yang memang di luar adat gitu kan? Itu salah satu yang diberikan oleh Allah kepada Rasul untuk menjadi bekal dakwah yang disebut dengan mukjizat. Misalkan Nabi Ibrahim, tadi katanya kalau kita menyentuh api akan merasakan panas. Nabi dan Rasul semua sama, tapi kenapa dengan Nabi Ibrahim? Gitu kan? Terus kita kalau menyeberang lautan itu pasti tenggelam. Tapi kenapa dengan Nabi Musa? Nabi Musa bisa membelah lautan dan tidak tenggelam. Bagaimana Rasulullah ketika dipinta untuk membelah bulan, secara logika bulan itu bisa terbelah, yang satu dimasukkan ke sebelah kanan, yang satu dimasukkan ke sebelah kiri. Dan kemudian Rasulullah sambungkan lagi. Kan itu hal yang di luar nalar kita. Ya, makanya Allah berikan keistimewaan-keistimewaan lain, meskipun pada hakikatnya ya, saya telah ungkapkan tadi bahwa pada hakikatnya Rasul itu sama dengan kita. Karena dalam ayat pun, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari sebagian kalian. Berarti rasanya sama, bentuknya sama, cuman Allah berikan kelebihan dengan diberikan mukjizat dan diberikan ilmu yang bermanfaat dan marifat kepada Allah, yaitu yang dimaksud dengan hikmah, gitu kan. Itu kelebihannya. Dengan demikian, ketika Rasul mendapatkan hal yang di luar adat atau disebut khawariqul adat, yang nama lain dari khawariqul adat buat para nabi dan para rasul itu disebut dengan mukjizat, maka itu menjadi bekal ibadah, menjadi bekal dakwah kepada umat. Misalkan dengan diselamatkannya Nabi Ibrahim alaihissalam dari pembakaran selama 2 bulan berturut-turut, kemudian si Raja Namrud pun merasa puas dan merasa menang dengan bisa membakar Nabi Ibrahim. Dan pada faktanya setelah dicari-cari jasad Nabi Ibrahim itu, ternyata beliau malah merasa kedinginan gitu.
Nah, itu yang dinamakan dengan khawarikun lil adat. Hal yang memang di luar kebiasaan yang diberikan kepada nabi dan rasul itu disebut dengan mukjizat. Dengan diberikannya hal yang luar biasa itu menjadikan bekal dan menjadikan ladang atau apa ya, untuk bekal dakwah terhadap umatnya. Misalkan Nabi Musa meminta kepada Allah untuk mendatangkan makanan dari surga, Allah turunkan sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Maidah. Terus Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, ternyata si pisaunya tidak mempan gitu kan. Dan Rasul pun ketika dalam keadaan para sahabat haus, Rasul dari sela-sela sela-sela jari beliau itu keluar air gitu kan. Nah, itu hal-hal yang diberikan oleh Allah kepada nabinya dan kepada rasulnya buat bekal perjuangan kepada umatnya. Dan ketika pun Rasul menyampaikan itu atau diberikan mukjizat itu, tidak semerta-merta dia mengatakan bahwa aku hebat, aku bisa seperti ini, tidak. Hadza min indillah, ini dari Allah, ini kuasa Allah yang Allah berikan kepada saya, kepada nabi dan rasul. Itu tidak mengatakan bahwa saya bisa seperti ini, saya bisa melakukan seperti ini, tidak seperti itu. Karena yang namanya khawarikun lil adat kepada para nabi, para rasul, atau kepada para aulia dinamakan dengan karomah, kepada para mukmin sholih dinamakan dengan maunah. Nah, hal itu diberikan oleh Allah karena hasil dari takwanya kepada Allah. Katakan karena hasil kesabarannya dalam melakukan atau menjalankan ibadah kepada Allah, maka ketika dia membutuhkan pertolongan Allah, Allah berikan pada saat itu. Karena Nabi Musa itu tidak meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah aku mukjizat bisa membelah lautan, tidak. Tapi karena ketakwaan Nabi Musa alaihissalam kepada Allah, lalu Allah perintahkan kepada Nabi Musa, idrib biasokal bahar. Jadi pukullah lautan itu, dan kemudian lautan itu fangfajar, kemudian si lautan itu menjadi terbelah. Nah, itu kan atas perintah Allah, bukan Nabi Musa berpuasa, bertirakat, bertakarub kepada Allah hanya semata-mata menginginkan mukjizat. Karena di luar daripada para aulia, para anbiya, para mursalin, para aulia dan para solihin, di luar daripada mukjizat, karomat, maunat, itu ada yang terjadi istidraj, artinya hal yang memang Allah berikan tapi tidak Allah ridhoi. Ya, buktinya ada orang yang tidak sholat, orang sering bermaksiat, sering minum minuman keras, mabuk-mabukan, judi, berzina, tapi dia bisa melakukan hal yang memang di luar adat. Contoh, dipukul tidak mempan, ditembak tidak mempan, kebal senjata, misalkan dia juga bisa menghilang, misalkan bisa berjalan di atas air, bisa terbang dan sebagainya. Itu dinamakan istidraj. Artinya Allah berikan, tapi Allah tidak ridhoi hal itu. Nah, sama halnya ketika kita terhadap anak kecil yang kekeh minta uang 100.000, kita berikan tapi dengan cara dilempar. Nah, itu diberikan tapi tidak diridhoi. Itu yang dimaksud dengan khawarikun lil adat kepada orang-orang yang di luar para mursalin, para anbiya, para aulia dan para solihin atau para mukmin sholih. Baik, ikhwan. Sekali lagi, jadi yang dinamakan dengan khawarikun lil adat atau dengan sifat jaiz, dengan sifat jaiznya di para rasul itu adalah arudul basariyah, di mana para anbiya, para rasul mempunyai sifat kemanusiaan yang sama seperti kita. Mana faktanya ketika Rasul dilempar, Rasul pun berdarah. Ketika Rasul disihir oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, Rasul pun sakit, sehingga Rasul pun sakit panas, sehingga turunlah surah Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, gitu kan. Dan itu menjadi salah satu, kalau menurut ilmu ulama ahli akidah atau ulama ahli doa ya, ahli sirroh, ahli latifah,
doa itu bisa mencegah kita dari perbuatan atau dari sihir-sihir yang mau menyerang kita. Bacakan itu sebanyak 3 kali setiap mau tidur. Itu paling banyak 21 kali lebih baik. Nah, Iwan, balik untuk penjelasan tentang a'radul basariyahnya para rasul, sifat yang jaiz di rasul dicukupkan sekian. Jadi kesimpulannya, rasul itu manusia yang sama dengan kita, mempunyai perasaan yang sama, cuman yang membedakannya rasul dan para anbiya itu insan seperti kita, tapi dipilih oleh Allah dan diberikan hikmah atau ilmu dan yang bermanfaat dan ma'rifat kepada Allah serta diberikan mukjizat. Nah, hal demikian yang bisa membedakan para anbiya dan para rasul, sekaligus membedakan para anbiya dan para rasul dengan manusia atau manusia seperti kita, meskipun sama pada hakikatnya tapi pada tingkatan iman yang membedakan. Karena akramakum indallahi atqakum. Yang bisa membedakan itu bukan kedudukannya, bukan pangkatnya, bukan hartanya, tapi yang menjadi mulia itu di antara kalian adalah orang yang paling takwa. Dan kebetulan dan memang bukan kebetulan, maaf, dan memang Rasul pun diproyeksikan oleh Allah takwanya lebih baik daripada kita semua, sehingga Rasul punya kedudukan yang mulia, apalagi Nabi Yuna wa Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin demikian ikhwah, alhamdulillah dengan berakhirnya penjelasan tentang sifat jaiz di Rasul atau a'radul basariyah, kita semua telah menyelesaikan pembahasan dalil ijmali tentang akidah uluhiyah dan akidah nabawiyah. Sekali lagi saya perlu tekankan, ini bukan dalil tafsili, ini dalil ijmali. Karena dalil tafsili bisa dicari dengan logika sendiri, dengan hasil penemuan sendiri, dan insya Allah dengan pendampingan para asatid, para kiai, dan para salafus soleh, para ulama yang bisa membimbing kita terhadap ketakwaan dan ketauhidan kita kepada Allah. Insya Allah dari tafsir itu bisa dicari sendiri. Intinya ini adalah modal, adapun yang dikembangkan atau diasahnya dicari sendiri. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan modal yang sederhana ini dan terbatas ini menjadikan kita lebih mengembangkan apa yang ada dalam fikir kita, dalam akal kita, sehingga kita lebih mendekatkan diri dan menjadikan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin saja yang bisa saya sampaikan di pada kesempatan hari ini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Usi wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.